Kembali lagi dengan saya Gracianus Agrispaga Prasetya, dan pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris dibantu dengan sebuah PPT yang akan memberikan kalian bantuan agar kalian lebih mengerti bagaimana cara membuat ataupun bagaimana cara merangkai sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Ada 3 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, simple sentence. Yang kedua, compound sentence. Yang ketiga, complex sentence. Tapi pada hari ini kita akan lebih mengenal tentang simple sentence itu sendiri. Untuk compound sentence dan complex sentence akan lebih dikenal di tahap selanjutnya, yaitu di SMP atau di SMA ataupun di perkuliahan. Jadi untuk tahap awal ini, semoga harapannya kalian bisa mengerti lebih baik dengan bahasa Inggris. Kita akan lebih mengenal tentang simple sentence terlebih dahulu. Simple sentence itu dibagi menjadi dua, yaitu simple past tense dan simple present tense. Apa sih bedanya dari simple past tense dengan simple present tense itu sendiri? Kita saksikan bersama-sama. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat simple past tense tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, kemarin, ago, yang lalu, this morning, pagi ini, yang ditempatkan di akhir kalimat. Ada banyak kata-kata yang lain seperti yesterday, ago, this morning, mungkin last night atau last week, banyak sekali yang bisa kalian cari di Google ataupun di kamus-kamus bahasa Inggris yang lainnya. Oke. Simple past tense bisa menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Simple past tense menggunakan kata kerja mempunyai rumus. Yang pertama, rumus positif. Oh ya, jadi dalam sebuah kalimat bahasa Inggris itu ada positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence, yang artinya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif sendiri, di simple past tense menggunakan kata kerja mempunyai rumus subjek, verb 2 yaitu kata kerja kedua plus objek plus bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan yang lainnya. Oke, untuk yang negative sentence ada subjek tambah did tambah not ditambah verb 1. Jadi untuk negatif sudah menjadi verb 1 lagi atau kata kerja ke 1 tambah objek dan tambah seperti keterangan dan sebagainya. Untuk interrogative sentence ada did plus subject plus verb 1 plus objek plus keterangan waktu yang lainnya. Itu untuk rumus simple past tense menggunakan kata kerja. Dan untuk verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, kalian bisa mencari di Google karena ada banyak sekali kata kerja, kedua. Jadi saya tidak bisa untuk menampilkannya satu-satu ataupun menampilkannya semuanya karena itu banyak sekali. Jadi saya akan melompati itu dan kalian bisa mencari di Google terlebih dahulu. Oke, aku berikan waktu untuk mencari di Google terlebih dahulu. Sudah? Oke. Langsung saja untuk kita mencoba membuat sebuah kalimat simple past tense menggunakan kata kerja. Saya akan memberikan contoh kalimat. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Untuk yang positive sentence, kita bisa ditulis I went to Jakarta yesterday. I untuk saya, went untuk kata kerja bentuk kedua dari pergi. Kata kerja bentuk pertama dari pergi adalah go. Kata kerja bentuk kedua dari pergi adalah went, dan kata kerja bentuk ketiga adalah gone. Jadi ada go, went, and gone. Jadi saya pergi itu I went. Ke itu to Jakarta, kemarin itu yesterday. Lalu bagaimana jika kita merubahnya menjadi bentuk negatif? Jadi tulisan bahasa Indonesia jadi seperti ini. Saya tidak pergi ke Jakarta kemarin. Akan ditulis dalam bahasa Inggris seperti ini. I did not go to Jakarta yesterday. Sudah paham kan? Lalu bagaimana jika interrogative sentence? Interrogative sentence atau kata tanya bisa ditulis dengan kata did dipindah ke depan menjadi seperti ini. Did, maaf itu salah tulis, harusnya dirubah menjadi did I go to Jakarta yesterday? Apakah saya pergi ke Jakarta kemarin? Itu untuk interrogative sentence. Mungkin itu untuk simple past tense menggunakan kata kerja.
cukup mudah dipahami bukan? Karena simple past tense seperti namanya, simple yang masih mudah, kalimat yang masih mudah untuk dibentuk, kalimat mudah, kalimat sederhana yang bisa dibentuk. Jadi kalian pasti akan lebih mudah untuk membuatnya atau membentuknya menjadi sebuah kalimat. Oke. Sudah paham kan? Kita lanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya ada simple past tense menggunakan kata sifat. Kata sifat bisa kurus, gemuk, bisa kurus, gemuk, ataupun yang lainnya. Jadi kata sifat yang menunjukkan sifat seseorang, menunjukkan karakteristik seseorang. Seperti tadi, kurus, gemuk, marah, dan sebagainya. Itu merupakan kata sifat. Mempunyai rumus tersendiri. Rumus untuk yang positive sentence adalah S ditambah was or were, was atau were, ditambah kata sifat, ditambah bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Lalu untuk negative sentence ada subject, ditambah was, ditambah were, ditambah not, ditambah kata sifat, ditambah titik-titik yang lainnya. Lalu untuk interrogative sentence, seperti yang tadi, dibalik was atau were-nya di depan, ditambah subject, ditambah kata sifat, ditambah yang lainnya. Oke, lalu bagaimana cara kita menentukan untuk menggunakan was atau were ya? Bagaimana cara kita menentukan, oh kalimat ini menggunakan was, kalimat ini menggunakan were. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat selanjutnya. Penggunaan was atau were disesuaikan dengan subjek, jadi dengan subjek yang dipakai. Untuk was menggunakan subjek I, she, he, it. Jadi untuk I, she, he, it itu menggunakan was. Sedangkan untuk were itu kata subjeknya atau subjeknya yaitu we, they, you. Jadi untuk we, they, you menggunakan kata were. Oke, langsung saja kita akan melihat tentang contoh simple past tense menggunakan kata sifat. Contoh kalimat simple past tense menggunakan kata sifat dengan bahasa Indonesianya seperti ini. Dia perempuan dulu kurus. Dulu menunjukkan kata lampau yang spesifik khusus untuk simple past tense, yaitu kalimat untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sudah terjadi ataupun yang ada di masa lampau. Jadi dia perempuan dulu kurus. Jika ditulis di dalam bahasa Inggris akan menjadi seperti ini. Untuk positive sentence-nya yaitu she was slim. Jadi she was slim. She untuk menunjukkan dia perempuan, was untuk menunjukkan kata lampau ataupun yang sudah terjadi yaitu dulu. Seperti peraturan tadi ya, untuk she, he, dan she, he, dan I, she, he, it menggunakan was, sedangkan untuk you, they, dan we menggunakan were. Jadi she was slim. Dia perempuan dulu kurus. She was slim. Lalu untuk negative sentence, yaitu dia perempuan tidak kurus. She was not slim. Untuk interrogative sentence-nya yaitu was she slim. Untuk menanyakan apakah dia perempuan kurus, apakah dia kurus, itu untuk contoh-contoh kalimat menggunakan simple past tense menggunakan kata sifat. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh simple past tense atau contoh kalimat yang menggunakan simple past tense. Yang pertama, she wrote a novel last year. Dia, perempuan, menulis novel tahun lalu. Yang kedua, I came to your house this morning. Aku datang ke rumahmu tadi pagi. Yang ketiga, they did not study last night. Mereka tidak belajar tadi malam. Yang keempat, what did we play yesterday? Apa yang kita mainkan kemarin? Yang kelima, students studied English last Friday. Murid belajar bahasa Inggris kemarin Jumat. Seperti yang dicontoh nomor 1 dan nomor 5 ada wrote and studied. Itu menunjukkan verb 2 atau kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari menulis dan kata kerja kedua dari belajar. Itu adalah contoh-contoh ataupun bagaimana cara menulis menggunakan simple past tense. Lalu selanjutnya untuk menulis menggunakan simple present tense. Apa sih simple present tense itu sendiri? Kita saksikan bersama-sama. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan
suatu kejadian atau aktivitas yang sedang dilakukan atau aktivitas sehari-hari yang sudah terjadwal yang akan dilakukan itu menggunakan simple present tense. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata every day, every week, every night, etc. Jadi yang lain-lain dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali kata-kata yang menunjukkan simple present tense yang seperti every day, every week, every night, every month, every year. Banyak sekali. Seperti yang artinya every day setiap hari, every week setiap minggu, every night setiap malam, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana rumusnya? Bagaimana rumus untuk menulis simple present tense? Simple present tense dibagi menjadi dua. Saya bagi menjadi dua agar lebih memahaminya lebih baik. Yaitu simple present tense menggunakan subjek I, you, they, we, atau biasa saya ingat-ingat menjadi they, we, I, you. Mempunyai rumus tersendiri yaitu rumus S. Plus untuk positive sentence-nya, yaitu S plus verb 1 plus keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Lalu untuk negative sentence-nya yaitu subject plus do plus not plus verb 1 plus titik. Untuk interrogative sentence ada do plus subject plus verb 1 plus titik. Jadi itu untuk rumus simple present tense menggunakan subject, I, you, they, we. Lalu bagaimana contoh kalimatnya untuk menggunakan subjek I, you, they, we? Ini contoh kalimatnya. Ada bahasa Indonesia, aku menulis surat setiap hari. Aku, I. Untuk positifnya, aku, I. Menulis, write. Surat, a letter. Setiap hari, every day. Jadi jika digabung, I write a letter every day. Itu sesuai rumus yang sudah saya bicarakan di slide sebelumnya. Lalu bagaimana jika untuk negatif sentence-nya? Untuk negatif sentence-nya ditambahi do not. Jadi I do not write a letter every day. Atau jika do not bisa disingkat menjadi don't. D-O-N petik T. Don't. I don't write a letter every day. Untuk interrogative sentence-nya kita memindahkan do ke depan menjadi subject. Jadi do I write a letter every day? Untuk menanyakan apakah aku menulis surat setiap hari? Itu adalah contoh-contoh kalimat menggunakan simple present tense dengan subjek I, you, they, we. Lalu yang selanjutnya ada simple present tense menggunakan subjek he, she, it. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it untuk menunjukkan subjek adalah benda. Mempunyai rumus seperti ini. Untuk positive sentence-nya ada subject plus verb 1 plus s or es. S atau es-nya itu ditambahkan di verb 1 atau di kata kerja ke satunya. Jadi jika ada read, jika membaca bahasa Inggrisnya read, akan ditambah s menjadi reads. Untuk ditambah es akan ada banyak kata-kata yang harus ditambah s atau es. Itu bisa dicari di Google atau di platform-platform yang lainnya di kamus untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan S atau IS dengan lebih lanjutnya. Oke, lanjut untuk negative sentence yaitu subject plus does plus not plus verb 1. Perbedaan simple present tense dengan subject I, they, we, you, dan he, she, it terletak di do not-nya atau does not. Untuk she, he, it menggunakan does. Tapi untuk they, we, are, you menggunakan do. Itu perbedaannya. Ingat-ingat perbedaannya ada di situ dan juga di verb 1 atau di positive sentence-nya di verb 1 menggunakan s atau is. Lalu bagaimana dengan interrogative sentence-nya? Sama seperti sebelumnya. Does dipindah ke depan menjadi does plus subject plus verb 1 plus titik-titik. Itu. Langsung saja kita masuk ke kalimat atau contoh kalimat untuk simple present tense dengan subjek he, she, it. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dia perempuan membaca majalah setiap pagi. Untuk positive sentence-nya, she reads a magazine every morning. Seperti yang sudah saya bilang, read ditambah s menjadi reads a magazine every morning. Lalu negative sentence-nya menjadi she does not read a magazine every morning.
Dan does not ini bisa disingkat lagi menjadi doesn't. Jadi D-O-S-N petik T dibaca doesn't. She doesn't read a magazine every morning dengan dihilangi atau dengan dihilangkan S di read atau di verb satunya. Lalu untuk interrogative sentence yang menjadi does she read a magazine every morning, yang menanyakan apakah dia membaca majalah setiap pagi, itu adalah contoh-contoh kalimat simple present tense dengan subjek he, she, it. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh simple present tense menggunakan subjek he, she, it, they, we, are, you. Jadi semuanya yang sudah kita pelajari sebelumnya, saya akan memberikan contoh-contoh kalimat menggunakan simple present tense. Yang pertama, I live in France. Aku tinggal di Prancis. I untuk subjek, live untuk verb satu atau kata kerja bentuk ke satu, in France untuk keterangan tempat. Lalu yang kedua ada Anton works in a school. Anton works in a school. Artinya Anton bekerja di sekolah. Anton mewakili he atau dia laki-laki. Jadi Anton adalah nama seseorang laki-laki. Jadi mewakili he atau dia laki-laki. Sehingga menggunakan rumus yang tadi he, she, it. Lalu yang ketiga ada they don't read a newspaper this morning. Mereka tidak baca koran tadi pagi. Don't itu singkatan dari do not. Jadi they do not read a newspaper this morning. Dan yang keempat adalah do we eat breakfast this morning? Apakah kita sarapan tadi pagi? Yang kelima ada student studies English this afternoon. Murid belajar bahasa Inggris siang ini. Atau dapat ditulis student studies English every afternoon. Murid-murid belajar bahasa Inggris setiap siang. Berikut adalah contoh-contoh membuat kalimat menggunakan simple sentence, yaitu simple past tense dan simple present tense. Untuk selanjutnya yaitu compound sentence dan complex sentence bisa kita pelajari, bisa kalian pelajari ke tahap selanjutnya yaitu di SMA, di perkuliahan ataupun di SMP, SMA ataupun di perkuliahan. Jadi, untuk masuk ke tahap selanjutnya, kalian harus lebih memahami tentang simple sentence terlebih dahulu. Kalian harus menguasai simple sentence terlebih dahulu. Karena jika kalian tidak menguasai simple sentence terlebih dahulu, maka kalian akan kesulitan dalam membuat compound sentence ataupun dalam membuat complex sentence. Karena seperti namanya, itu lebih rumit, lebih susah, lebih rumit, susah, dan ribet daripada simple sentence. Simple, sederhana, sentence, kalimat. Jadi kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Saran saya, kalian harus lebih memahami tentang simple sentence dan perbanyak dulu verb ataupun kata kerja ataupun kata-kata dalam bahasa Inggris sebelum kalian lanjut ke tahap selanjutnya, sebelum kalian mengenal tentang jenis-jenis compound sentence dan complex sentence. Itu saran saya. Dan tadi merupakan penutup dari video kali ini, video hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai sekarang. Thank you and see you.